Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Saya Melianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 berasal dari Kabupaten Merangin. Pada video kali ini, saya akan membahas aksi nyata modul 1.1 terkait Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Pada aksi nyata kali ini, saya akan membahas 5 poin. Yang pertama, perasaan dan perubahan di kelas. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul selama perubahan. Yang ketiga, praktik baik. Yang keempat, foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, proses kegiatan, dan refleksi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, testimoni dari rekan guru yang terlibat dalam proses perubahan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun warga masyarakat. Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara berpihak kepada murid, menuntun kodrat alam dan zaman, anak bukan tabula rasa, pendidikan ibarat petani, pendidikan ibarat taman bermain, dan budi pekerti. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas itu lebih berorientasi kepada guru atau teacher center, dan saya sangat fokus pada pencapaian materi dan ketuntasan kognitif peserta didik. Dan saya juga tidak mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada diri anak tersebut. Seharusnya pembelajaran berpusat pada murid atau student center, sehingga bisa terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, sangat banyak hal yang saya pelajari mengenai pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 ini, yang kami bahas dalam LMS bersama semua calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Merangin, dan langsung dibimbing oleh fasilitator dan pengajar praktik kami yang sangat baik. Kami berkolaborasi dalam kegiatan ini sehingga saya dapat memperbaiki praktek dan metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa mendidik bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan saya pun paham mengenai konsep pendidik harus berhamba kepada murid. Berhamba kepada murid bukan berarti kita harus tunduk kepada mereka, tetapi dalam artian pembelajaran yang berorientasi kepada murid. Saya merasa tergerak untuk melakukan perbaikan pengajaran selama melakukan perbaikan pembelajaran lebih menyenangkan dan murid terlihat antusias karena proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid. Akhirnya muncullah ide atau gagasan saya untuk memperbaiki praktek pelajaran saya yang saya lakukan di dalam kelas. Yang pertama, merancang dan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, menghadirkan pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif, mandiri serta menyenangkan. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan pembiasaan, pendidikan karakter, dan budi pekerti yang berkelanjutan. Sebelum melaksanakan aksi nyata,
saya merencanakan pembelajaran terlebih dahulu. Saya berdiskusi bersama rekan sejawat dan menyiapkan perangkat pembelajaran untuk persiapan dalam proses pembelajaran yang akan saya laksanakan dalam kelas. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran diawali dan ditutup dengan doa bersama. Setelah itu, pelaksanaan kegiatan pembelajaran yaitu salam, menanyakan kabar siswa di pagi hari, memulai kegiatan pembelajaran. Setelah itu, pemberian motivasi dan penyampaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, melakukan ice breaking. Nah, kegiatan ini menumbuhkan semangat dan rasa senang dalam proses pembelajaran sehingga tidak ada lagi siswa yang mengantuk atau malas dalam belajar. Kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah berkolaborasi dalam kelompok, yaitu guru membimbing peserta didik dalam kegiatan berkelompok secara aktif dalam menyelesaikan tugas diskusi kelompoknya. Kegiatan pembelajaran ini juga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Karena dalam hal ini, siswa diajarkan untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dengan berani agar teman-teman yang lain dapat memahami hasil diskusi kelompok mereka. Kegiatan pembelajaran ini juga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Karena dalam hal ini, siswa diajarkan untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dengan berani agar teman-teman yang lain dapat memahami hasil diskusi kelompok mereka. Kegiatan pembelajaran ini juga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, dalam hal ini, siswa diajarkan untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dengan berani agar teman-teman yang lain dapat memahami hasil diskusi kelompok mereka. Kegiatan pembelajaran ini juga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Karena dalam hal ini, siswa diajarkan untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dengan berani agar teman-teman yang lain dapat memahami hasil diskusi kelompok mereka. Kegiatan pembelajaran ini juga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Karena dalam hal ini, siswa diajarkan untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dengan berani agar teman-teman yang lain dapat memahami hasil diskusi kelompok mereka. Kegiatan pembelajaran ini juga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Karena dalam hal ini, siswa diajarkan untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dengan berani agar teman-teman yang lain dapat memahami hasil diskusi kelompok mereka. Kegiatan pembelajaran ini juga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Karena dalam hal ini, dalam pembelajaran kali ini saya juga menanamkan sikap kerjasama, saling membantu, dan kekompakan dalam menyelesaikan masalah. Dalam kegiatan ini, peserta didik berusaha untuk menjawab soal atau pertanyaan dari kelompok yang lain agar bisa menyelesaikan pertanyaan itu dengan cepat. Dalam kegiatan ini, peserta didik melakukannya dengan senang, antusias, dan bersorak gembira. Dalam perubahan kegiatan pembelajaran, tentu adanya tantangan. Nah, dari tantangan ini, saya sudah menemukan solusinya. Tantangan yang pertama yaitu masih ada beberapa orang siswa saya yang belum mau bekerja sama, hanya diam dan mengandalkan temannya saja. Dan masih ada siswa yang belum percaya diri untuk tampil ke depan kelas dalam mempresentasikan tugas kelompoknya. Solusi yang saya ambil dari tantangan tersebut adalah
Yang pertama, saya harus memotivasi siswa dengan memberikan penguatan agar siswa tersebut terlibat aktif dalam diskusi dan dalam pembelajaran saya selanjutnya. Yang kedua, saya harus dapat melatih siswa untuk berani berbicara di depan kelas dan melibatkan siswa pada setiap proses pembelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mary Susanti. Di sini saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 4 Merangin, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin. Di sini saya akan sedikit memberikan penilaian terhadap rekan sejawat saya, yaitu Ibu Melianti yang sedang mengikuti program Guru Penggerak. Dengan diikutinya program Guru Penggerak telah membawa perubahan terhadap Ibu Melianti dalam mengajar. Beliau telah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mana beliau mengajar atau menerapkan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman atau sesuai dengan pola pemikiran atau kebiasaan atau yang diinginkan oleh peserta didik. Misalnya beliau mengajar telah menerapkan games atau yang kita kenal dengan ice breaking, sehingga peserta didik semangat dan termotivasi dalam belajar dan juga memiliki daya saing serta berpotensi untuk meningkatkan rasa semangat dalam belajarnya yang dapat meningkatkan motivasi yang ada pada diri peserta didik tersebut. Baik, dengan diikutinya program Guru Penggerak ini, semoga membawa perubahan-perubahan yang positif tentunya bagi satuan pendidikan atau dunia pendidikan dan juga guru serta peserta didik yang ada. Nah, untuk Ibu Melianti, sukses selalu, tetap semangat dan terus belajar, terus menginspirasi untuk rekan sejawat dan semua orang. Terima kasih, mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desisa Putri dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menyampaikan betapa sangat senang dan bersemangatnya saya belajar bahasa Indonesia dengan Ibu Melianti. Saya sangat senang dan bersemangat belajar bahasa Indonesia karena di dalam belajar kami diajak bermain. Sehingga kami tidak merasa jenuh dengan pembelajaran dan kami juga mudah memahami apa yang diajarkan oleh Ibu. Untuk Ibu Melianti, semangat terus untuk berkreativitas dan memunculkan ide-ide baru dalam pelajaran sehingga kami terus bersemangat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri, saya dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menyampaikan betapa sangat senangnya saya belajar bersama Ibu Melianti. Karena dalam proses belajar kami juga diajak bermain sehingga kami tidak bosan dalam belajar. Dalam permainan kami itu bisa meningkatkan fokus kami dan bisa juga meningkatkan semangat kami dalam belajar. Untuk Ibu Meli, terus semangat dan tingkatkan kreativitasnya. Mantap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menyaksikan. Salam dan bahagia.